kita kan suatu berbeda pada konsep penyembahan itu ketuhanan kan. Kalau kami Kristen, khususnya kalau saya kan Katolik itu, Yesus itu kan Tuhan itu. Jadi ya kami menyembah Yesus. Ya, menyembah Yesus udah berbeda dengan kitab Anda. Berbedanya bagaimana, Ustaz? Iya, perbedaannya Yesus menyuruh menyembah Allah dan Yesus menyembah Allah. Anda Iya, sembah benar. Yesusnya. Iya, Berarti iya, Anda benar, Ustaz. membantah kitab Anda. Yang jadi persoalan, Ustaz, yang jadi persoalan kalau misalnya kami hanya menyembah Yesus tapi tidak menyembah kepada Allah. Hah? Yang Gimana? yang menjadi persoalan kalau kami hanya menyembah Yesus tapi kami tidak menyembah kepada Allah. Iya. Kira-kira masih keliru di mana itu, Ustaz? Ya, kelirunya Anda tidak mengikuti isi kitab Anda. Tidak mengikutinya seperti apa, Ustaz? Tidak menyembah kepada Allah. Karena Yesus tidak ada memerintahkan menyembah dirinya. Memang tidak ada, Ustaz. Apakah Ya penyembahan? Apakah memang penyembahan itu harus ada perintahnya? Lah, Yesus saja menyuruh menyembah Allah, ada perintahnya. Kan Yesus perintahin tuh, sembahlah Allah, ada perintahnya, Bang. Perintahnya di mana, Ustaz? Iya, sembahlah. Di situ aja kita kosakatanya tahu, sembahlah, Ya. kata perintah itu. Iya, perintah itu di mana? Di ayat yang di mana, Lukas Ustaz? 4 nomor 8. Itu bukan perintah Yesus, Ustaz. Ada tertulis itu. Yesus mengutip ada tertulis itu. Engkau harus bukan perkataan. menyembah. Benar, Ustaz, itu. Iya, Jadi Yesus tertulis mengutip harus menyembah. Itu, Ustaz. Tuhan Jadi, Allahmu saja. Yesus itu mengutip suatu tulisan bahwa sembahlah Allah, bukan perintah dari Yesus itu. Iya. Terus kalau ada tertulis kayak gitu, siapa yang Anda sembah? Ya Allah. Ya, bukan Yesus. Menyembah Yesus juga. Beda lagi kan dengan tulisannya. Suka kali Anda nambah-nambahin kalimatnya. Nah, itu karena itu Bang, karena di sini persepsi, Ustaz, itu. di sini cuma sembahlah Allah, bukan sembahlah Allah dan Yesus. Aduh, abang Iya. ini. Memang nggak ada, Ustaz. Terus apakah itu Kalau perintah nggak dari ada, Yesus? anda sesuai judul. Nggak, Kristen selalu membantah kitabnya. Perkataan Ustaz tadi kan itu perintah dari Yesus. Saya katakan itu bukan perintah dari Yesus. Yesus Engkau mengutip ada harus sesuatu tulisan. menyembah Iya, itu Allahmu bukan perintah saja. Yesus. Itu Dan bukan perintah Yesus. Ustaz. Kalaunya bukan perintah Yesus, ya, itu tertulis di mana? Ya, silakan Ustaz cari itu tertulis di mana. Tertulis di mana? Yang jelas itu kan bukan perintah Yesus. Yesus mengutip ada tertulis sembahlah Allah gitu. Iya. Itu bukan perintah Yesus. Oh, bukan perintah. Baik. Berarti Yesus tidak memerintahkan sembahlah Allah gitu. Mengajarkan. Ya. Mengajarkan sembahlah Allah gitu. Ya, itu kan yang Ustadz kutip itu Lukas 4 ayat 8 ketika Yesus dicobai di padang gurun. Artinya kan iblis. Yesus membaca yang tertulis, mengajarkan sembahlah Allah kan. Iya, gitu. benar, Ustadz. Yesus mengingatkan kepada iblis dan terutama para muridnya, orang-orang yang beriman bahwa sembahlah Allah itu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh Yesus untuk mengingatkan bahwa ada tertulis sembahlah Allah. Nah, Anda tahu tuh ajaran Yesus mengajarkan sembahlah Allah. Iya, Anda nyembah? benar. Nyembah Allah. Bukan Yesus. Nyembah Yesus. Nah, kan Anda sendiri kan yang membangkang kitab Anda. Nah, bukan membantah. Bukan sesuaikan dengan judulnya gitu. Nah, membantahnya bagaimana, Ustaz? Membantahnya bagaimana? Sedangkan nggak ada Yesus menyembah dirinya, nggak ada, Bang. Nggak ada memang, Ustaz. Memang ya, nggak ada. Iya, artinya apa? Anda bantah sendiri perkataan Yesus sembahlah Allah itu. Anda tambah-tambahi dengan bantahan apa? Bantahan sembah Yesus. Jadi begini, Ustaz. Saya mau luruskan. Kalau misalnya ketika Yesus mengatakan melarang menyembah dirinya, ada tidak tertulis seperti itu, Ustaz? Yesus melarang menyembah dirinya. Ada tidak tertulis seperti itu, Ustaz? Baik, Bang. Nih. Sebentar ya.
Aduh, kok nggak ada. Nih. Nih, Bang. Yesus hamba Tuhan, oke? Ya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nggak mau dia disembah-sembah. Dia hamba Tuhan. Ya. Itu tidak ada di Terus sana. banyak Ustaz, orang dikatakan. mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka dan memberitahukan siapa dia. Ya. Ya, siapa Yesus ini? Ya, kenapa dia menjauh gitu dari orang-orang, menyingkir, nggak mau disembah? Ya, supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu, hambaku yang kupilih, hamba dia. Ya, benar, Ustaz, benar. Yang kukasihi kepadanya lah jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh ke atasnya dan akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Menjauh Yesus, takut disembah orang. Karena apa? Karena dia sadar diri, dia hamba Tuhan. Tuh. Ada Kayak tidak, gimana? Ustaz? Hah? Ada, Ustaz, tidak? Ada tidak perkataan Ada. Yesus jangan sembah saya? Makanya dia menyingkir. Nah, itu penyingkiran Yesus Iya. dari orang-orang yang Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir, kan kayak gitu. Kayak gimana? udah. Udah. Ya. Jadi maksudnya di sana, Ustaz, Yesus menyingkir, membuat orang menyingkir dari tempat itu karena Yesus tahu apa maksud mereka. Maksud mereka itu adalah mereka ingin mereka ingin mencoba untuk menguji Yesus itu. Ya nggak apa-apa Bang, bantahlah terus ya sesuai judul. Tidak ada perkataan Kan kayak gitu ya. Tidak ada perkataan Yesus mengatakan ya jangan sembah saya. Nih Bang, ya judulnya apa nih? Yesus hamba Tuhan, Iya, saya atau tahu, Yesus Ustaz. adalah Tuhan? Iya, saya tahu, Ustaz. Saya tahu, Ustaz. Itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yang saya tanyakan secara definitif, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, jangan sembah saya. Oh, kalau tekstual nggak ada Bang. Itu namanya tekstual Anda minta. Aduh. Ya itu. Tekstualnya yang Anda minta. Maka saya akan kembali, Ustaz, seperti judul yang Ustaz sematkan ini. Tidak ada juga secara tekstual Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Gitu. Oh, tekstualnya ada untuk menyembah Allah tuh. Perintah Yesus. Iya, perintah Yesus. Yang Mana, dari dia ajarkan itu. Yang mana, Ustaz? Yang tadi Lukas 4 nomor 8. Itu bukan perintah Yesus, Ustaz. Itu. Terus? Yesus mengingatkan bahwa ada tertulis sembahlah Allahmu. Oh, ya di mana tertulisnya? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau Ustaz kemudian melarang saya misalnya menyembah Yesus, tunjukkan kepada saya secara tekstual Yesus melarang saya untuk menyembah Dia. Aduh. Bentar ya Bang ya. Ya, Ustaz. Silakan. Nah, sama nih Bang. Di Matius 4 nomor 10. Kepada dia saja engkau berbakti, kata Yesus, sama juga. Iya. Kalau Yesus mengatakan jangan sembahlah aku tekstual ya, nggak ada. Tapi Iya, dia berarti juga gini, tapi dia juga tidak ada mengatakan sembahlah aku, nggak ada tekstualnya, nggak ada. Nah, lalu apa ya? Kalaunya tidak ada perintah, tidak ada larangan, ngapain Anda sembah? Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. Itu
Iya. Iya. Kenapa kemudian saya dan teman-teman Kristen itu kemudian menyembah Yesus itu karena dia berasal dari Allah. Gitu. Dia adalah firman Allah. Ustaz tahu apa itu kata firman? Dia berasal dari Allah. Iya. Dari firman Allah gitu. Iya, betul. Dari firman Allah. Di mana itu Yesus berkata kayak gitu? Nah, coba buka Yohanes 1, Ustaz. Firman Yohanes 1 bukan kata Yesus. Iya, bukan kata Yesus. Ya iya, ngapain Anda bawa kosakata di luar Yesus? Nah, pertanyaannya kan Ustaz kan gini Bang, kalau Anda bertanya kepada saya, gini, kalau Anda berbicara tentang Yesus, tentang ajaran Yesus, ya. Kalaunya Anda berbicara tentang Yesus, tentang ajaran Yesus, maka ya cari omongan Yesus. Kenapa omongan orang lain yang diambil? Omongan orang lain yang mana, Ustaz? Yohanes kan bukan perkataan Yesus. Iya. Ya ngapain ke situ gitu? Nah, makanya saya ingin mencoba menerangkan kepada Ada enggak? Gitu. Berarti kayak gini, Bang. Saya kemudian menyembah Yesus. Baik. Berarti kayak gini, ya. Kalau kata Anda Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman, bukan kita cari di Yohanesnya bukan, tapi kita cari dari pengakuan mulut Yesus. Aku berasal dari firman. Mana? Ada tidak secara tekstual? Enggak pernah ada. Iya, memang enggak ada, Ustaz. Enggak pernah ada, berarti Yohanes 1 pasal 1 itu enggak bisa kita ambil. Itu bagi Ustaz, karena Ustaz tidak meyakini itu. Bukan bagi saya. Iya, memang itu. Bukan bagi saya. Iya, itu bagi saya, Ustaz, karena saya mengimani Alkitab. Ustaz tidak mengimani Alkitab. Lagi-lagi Anda kan gitu. Membantah Yesus lagi kan sesuai dengan judul gitu, dibantah lagi. Bantahnya gimana, Ustaz? Ya, kita cari gitu. Kita cari. Apa? Cari perkataan apa? Dari Yesus. Aku berasal dari firman. Silakan cari, Ustaz. Sampai kapan nggak ada ketemu? Iya. Ya nggak ada. Yang jadi persoalan. Lalu ngapain pakai Yohanes 1 pasal 1 coba? Iya, karena saya menggunakan Alkitab itu sebagai sumber dasar iman saya, Suster. Ustaz. Kena lagi. Perbedaannya karena Ustadz tidak menggunakan Alkitab sebagai sumber dasar iman. Kan ajaran Yesus. Kita bicara tentang Yesus, maka ajaran Yesus yang kita ambil. Di kitab Anda adakah Yesus mengaku, aku berasal dari firman? Nggak ada. Kalau nggak ada jangan dikatakan dia berasal dari firman. Lalu Anda mau bantah Yesus dengan Yohanes 1 pasal 1. Saya tidak membantah Yesus. Ya udah, berarti kalau Anda nggak mau bantah Yesus, berarti kita tutup dulu. Yesus tidak berasal dari firman. Itu kata siapa? Nah, nggak ada pengakuan dia. Memangnya harus butuh pengakuan dia, Ustaz? Ya iyalah. Iya. Karena Ustaz tidak meyakini, tidak punya dasar iman dari sebuah Alkitab. Bang, kayak gini ya. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri yang mengetahui tentang dirinya, bukan Yohanes, bukan orang. Gimana sih? Terus? Ya iya, kalau Yesus tentang dirinya pasti dia lebih tahu tentang dirinya. Nah, kalaunya ada yang mengatakan Yesus dari firman, kita cari gitu. Pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Karena dia yang lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Ada di mana, Ustaz? Nggak ada Yesus ngaku berasal dari firman. Memang nggak ada, Ustaz. Ya udah, berarti dia bukan berasal dari firman. Terus? Itu menurut Ustaz. Bukan, itu kan sesuai dengan ajaran dia. Ajaran yang mana, Ustaz? Lah, kan kayak ajaran gitu. Yang mana? Coba tunjukkan ajaran yang mana itu. Lah, dia tidak ada mengajarkan bahwa dia berasal dari firman. Ya itu Ustadz akui dia tidak pernah mengajarkan dia berasal dari firman. Iya, nggak pernah dia mengajarkan berasal dari firman. Nah, terus Ustadz tahu bahwa dia berasal dari firman itu dari mana? Loh, kalaunya dia tidak mengajarkan berasal dari firman, ngapain dia kita paksa itu apa? Kita paksa pakai Yohanes dia berasal dari firman.
Maksudnya Ngapain gimana, memaksa Ustaz? Yesus berasal dari firman? Dia aja tidak mengajarkan berasal dari firman dia, bukan? Iya. Mm-mm. Lalu ngapain Nah, dipaksa pakai tulisan orang? Itu bukan tulisan orang, maksudnya dalam arti orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi Nah, orang yang kalau mengenal Yesus. gini, Bang ya, kalaunya Yesus tentang diri Yesus, maka cari kepada Yesusnya karena dia lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Tentang Anda, Bang ya, Abang siapa nih? Abang A ya, saya sebut aja kayak gitu. Tentang diri Anda sendiri yang mengetahui, bukan saya. Ngapain tanya saya tentang diri Anda? Oh, salah, Pasti Ustaz. tentang diri Salah, Ustaz. Anda sendiri gitu. Salah, Ustadz. Pertama-tama orang mengenal saya tentu dari orang lain. Kalau belum ketemu langsung dengan saya. Oh, maksudnya kayak gini, tentang diri Anda dari mana Anda berasal, bukan masalah mengenal ke orang lain dulu. Dari mana Anda berasal, lalu bentuk diri Anda, kan kayak gitu. Terus di mana tahi lalat Anda, kan kayak gitu. Ya, Nah, itu sekarang kalaunya dikatakan Yesus dari firman, itu kalau mana ucapan itu kalau- Yesus? Itu kalau seseorang ketemu langsung. Nah, contoh misalnya saya, Ustadz. Kalau saya ketemu langsung dengan Yesus, ngapain saya pakai Alkitab, Ustadz? Ngapain saya pakai dasar iman pakai Alkitab kalau saya bisa ketemu langsung dengan Yesus? Justru karena saya tidak ketemu dengan Yesus, saya menggunakan Alkitab sebagai sumber dasar iman saya. Itu betul. Ah, itu. Jadi itu betul. saya kemudian menyanggah perkataan Ustadz bahwa tidak mungkin kita mencari informasi tentang orang lain lewat orang lain, Ustadz. Iya betul. Berarti kayak gini. Ya, berarti kalau Anda merujuknya ke sumber kitab, Anda cari perkataan Yesus. Aku berasal dari firman. Sekarang pertanyaan saya, Ustadz ketemu tidak? Enggak ada. Iya, justru itu Ustadz. Karena Ustadz sendiri tidak bertemu langsung dengan Yesus. Lah, kan ada kitab Anda. Andai kan Ustadz Ada itu kitab ketemu Anda. dengan Yesus, pasti akan Ustadz bertanya langsung. Ya, kan Tapi ada karena kitab Ustadz Anda. tidak ketemu dengan Yesus, maka Ustadz membaca Alkitab. Iya. Lalu di Alkitab lalu menerangkan firman itu siapa? Iya, Itu kan dari di Alkitab Yohanes. gini, Bang. Kan di Alkitab Anda ada perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang mana, Ustaz? Banyak perkataan Yesus. Banyak. Siapa yang buat? Siapa yang tuliskan? Yang tuliskan LAI. LAI itu, Ustaz, itu menerjemahkan, bukan menuliskan. Iya. Itu Kayak gitu. benar. Makanya tentang diri Yesus harus kita cari. Kalau kita carinya kemana, mengatakan Yesus dari Roh Carinya Allah, kemana? kan kayak Carinya gitu. Kemana, Ustaz? Carinya kemana, Ustaz? Ya jelas ke kitab Anda kan. Ya justru itu, Ustaz. Sekarang saya kembali lagi apa yang kemudian tadi Ustaz sampaikan. Ngapain Iya. saya pakai tulisan Yohanes? Iya, ngapain? Iya, karena saya tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus. Karena di kitab Anda ada tersendiri perkataan Yesus. Ngapain? Perkataan yang mana, Ustaz? Perkataan bahwa dirinya, Yesus dia adalah banyak. firman. Perkataan Yesus dia adalah firman. Banyak nih perkataan Yesus ditandai merah. Saya mau kembali, Ustaz. Tidak usah kemana-mana. Perkataan Yesus, saya adalah firman. Iya. Ada tidak secara Nggak tekstual? ada. Ya nggak ada, makanya saya pakai. Iya, makanya nggak Alkitab usah tulisan dipaksa Yohanes, kalau nggak ada. Ustaz. Bukan. Saya Ngapain tidak dia ada memaksakan. ngapain dia ada-adakan gitu? Tidak diada-adakan, Ustaz. Lah, kalau dari Yesus aja nggak ada, ngapain dia ada-adakan? Kata siapa Yesus tidak ada, Ustaz? Lah, ada nggak dia mengatakan aku berasal dari firman? Tidak ada, secara tekstual kan tidak ada. Nggak ada kan tekstualnya? Udah, berarti jangan diada-adakan. Oh, diadakan bagaimana, Ustaz? Kalau dia tidak Saya mengatakan kan- dia saya berasal kan dari firman, Saya kan merujuk kepada tulisan Yohanes. ya tentang Yang diri kemudian- Yesus pasti dia yang lebih mengetahui. Itu kalau Ngapain saya Anda kalau saya- cari nanya orang lain? Sekarang pertanyaannya begini, Ustaz. Sekarang pertanyaan, boleh saya tanya tidak? Apa tuh? Boleh tidak Ustaz pertemukan saya dengan Yesus? Loh, beda zaman kita. Aduh, ya itu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mengimani Yesus menggunakan dasar Alkitab, itu salah tidak, Ustaz? Betul, kan membacanya dari sini kan? Iya, salah tidak, Ustaz? Ya udah, ada nggak perkataan Yesus aku berasal dari firman?
Nah, sekarang saya tanya balik, ada tidak Ustadz? Karena Nggak saya ada. tidak menemukan. Iya, Nggak ada. nggak ada kan? Iya betul. Nggak ada. Karena Yohanes itu bersama-sama dengan Ngapain ke Yesus. Yohanes? Karena Yohanes itu bersama-sama dengan Yesus, dia yang menyaksikan, dia yang mendengarkan, maka dia yang menuliskan, Ustadz. Bang, ya. Lalu saya yang menerimanya saat ini. Bang, Yohanes dengan Yesus meskipun luntang-lantung ya, penciptaan Yesus lebih tahu Yesusnya daripada Yohanes. Iya. Kayak gimana sih tentang diri Yesus meskipun mereka berdua luntang-lantung, tentang diri Yesus pasti Yesus yang lebih mengetahui, bukan Yohanes. Iya. Sekarang pertanyaannya, jadi pertanyaannya. Ngapain lalu, Anda nanya Yohanes? Tanya langsung Yesusnya. Sekarang saya bisa tanya Yesus secara langsung tidak? Nah, lihat catatan kitab Anda. Ada perkataan Yesus. Kan gitu.